Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Pada malam hari ini kita mau bangkit berdiri. Kita memuji kemuliaan Tuhan. Persekutuan doa Tua Sedio pada malam hari ini. Kita memuliakan namanya. Mari kita beri salam kiri dan kanan. Ya. Pada malam hari ini kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau mendengarkan firman-Nya yang dibawakan oleh Bapak Leonardi yang tak asing lagi. Dengan tema mujizat ada saat kita memberi, ketika berbagi. Mari kita mau bersuka ya. Mari kita naikkan satu pujian hari ini, hari yang telah dijadikan oleh Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan bersuka, dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang, bersuka, bersuka citalah. Naikkan kita sekali lagi hari ini. Lebih gembira ya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam siapa? Dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang, bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang, bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka Silakan duduk, saudara-saudari terkasih. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Syukur dan terima kasih Tuhan. Kalau pada malam hari ini kami boleh berada di tempat ini, itu bukan suatu kebetulan.
Engkau yang mengundang kami untuk hadir di tempat ini, untuk mendengarkan firman-Mu dari Bapak Leonardi yang terkasih. Bapak, kiranya Engkau memberkati kami, pribadi lepas pribadi, dan juga Engkau memberkati semua alat-alat musik yang kami pakai untuk pada malam hari ini. Kiranya Bapak pada malam hari ini damai sukacita yang penuh. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah di malam hari ini. Kami boleh membuka permohonan doanya. Kiranya memenuhi ruangan ini dan juga malaikat-malaikat-Mu Kau turunkan untuk kami bersama-sama memuji, memuliakan, menyembah Engkau dengan firman ini. Yesus selamat kami boleh bersama dan ucap syukur. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Pada malam hari ini kita mau bersyukur karena Dia lebih mengetahui kedalaman hati kita. Dia mengetahui apa pergumulan kita. Dia mengetahui jauh di dalam perasaan hati kita. Mari kita ingin mengucap syukur kepada Tuhan, Bapa Allah yang baik, yang selalu ada di hati kita, dan pertolongannya tak pernah terlambat. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Hadapan tata
kalau pada malam hari ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami ucap syukur dan terima kasih untuk hari yang indah ini. Di malam hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul untuk bersyukur kepadamu. Allah yang begitu baik, sangat baik, teramat baik. Engkau mengetahui segala kebutuhan kami. Engkau mengetahui apa yang kami perlukan. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengucapkan syukur, kami persilahkan. Syukur bagimu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang tak habis-habisnya bagi kami. Engkau selalu menyertai kami di dalam seluruh perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesehatan Engkau berikan kepada kami, sehingga pada malam hari ini kami boleh bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih kasih Tuhan. ya Bapak. Terima kasih Terima kasih Tuhan. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Itulah doa-doa syukur kami yang kami panjatkan kehadirat-Mu. Engkau lebih mengetahui kedalaman hati kami. Banyak dari kami yang belum mengucapkan ucapan syukur, tapi kami percaya Tuhan, Engkau tahu kedalaman hati pribadi lepas pribadi, dan Engkau akan memberi yang terbaik untuk mereka semua. Terima kasih Tuhan. Terima Terima kasih. kasih Tuhan. Sekarang kita mau masuk ke dalam pujian. Ada sukacita malam ini? Amin. Amin. Ada semangat untuk memuji Tuhan? Amin. 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 Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Kita mau menari bagi Tuhan malam ini. Amin. Amin. Sedikit olahraga untuk Tuhan. Ya, di dalam ini di malam ini banyak yang hadir di atas usia 50 ya. Kita mau kembali ke memori masa muda 1950s, Elvis Presley, oke? Aku jalan kebenaran dan kehidupan sambil memuji Tuhan ya. Kita belajar gayanya dulu satu kali. Gampang. Kita bangkit berdiri. Aku jalan kebenaran Dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi aku jalan kebenaran. Aku jalan Kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Gampang ya. Kita mau mulai dari awal ya. Aku jalan kebenaran. Yang kurang bisa mengikuti pelan-pelan aja, nggak usah terburu-buru. Yang penting hati kita ada sukacita untuk memuji Tuhan. Amin. Aku jalan kebenaran kata Yesus. Aku jalan kebenaran. Dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan Sekali kekal. lagi aku jalan kebenaran.
terus katakan, Aku percaya amin. ku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus rebut Tuhan kita. Kita sekarang mau bangkit, serukan nama Yesus bersama-sama. Bersorak-sorai bagi Tuhan. Yesus kita itu Allah yang dahsyat, namanya paling kuat, benteng pertahanan kita, kota benteng yang paling teguh, berkuasa di atas segalanya. Naikkan pujian kita bagi Tuhan kita. Bangkit, serukan nama Yesus, 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 maju, nyatakan kuasanya. Kita mau buat apa? Kita Buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sekali lagi bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus, 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 maju, nyatakan kuasanya. kita buat iblis gemetar, Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. katakan nama Yesus. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus Kalahkan semua musuh.
Silakan duduk. Ada sukacita? Amin. Tuhan Yesus baik bagi semua orang. Amin. Amin. Berasa diberkati. Haleluya. Saat ini kita mau masuk ke dalam penyembahan. Kita siapkan hati, fokus kepada Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, Yesus kekuatan. Segala kekuatan hanya datang daripada-Mu. Malam ini, saat ini kami menyembah-Mu, karena Engkau Allah yang patut disembah. Hanya Engkau yang Allah yang patut dimuliakan. Juru selamatku, Tuhan Kau setia.
Dia. Angkat tangan kita sembah Dia. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Sekali lagi katakan ku sembah. Ku sembah Kau Allahku, Kami panggil Kau Bapa. Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. puji Dia, sembah Dia. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati Kami lembah, percaya Engkau tak tinggalkan. aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Yesus kekuatan hidupku. Yesus Kami datang sujud menyembah-Mu. Engkaulah satu-satunya Allah kami, Allah yang layak disembah, Allah yang layak ditinggikan, dimuliakan dan diagungkan. Kaulah segala-galanya bagi kami. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami mau menyembah memuji-Mu dengan segenap hati kami. Ya lama ya la la lama ya la la lama.
Terpujilah namamu sampai selama-lamanya. Haleluya. Aku adalah aku. Akulah yang awal dan yang akhir. Akulah Alfa dan Omega. Akulah yang akan membuka jalan saat engkau tiada jalan. Datanglah kepadaku, mendekatlah, berserulah, nyatakanlah segala hal dan keinginanmu. Aku akan menjawab seluruh doaku sesuai dengan ketetapanku. Amin. Anakku, janganlah engkau takut akan masa depanmu. Apa yang engkau akan makan, apa yang engkau akan minum, akulah Tuhan yang akan mencukupi segala kebutuhanmu. Aku berdiri di depan dan mengetuk. Bukalah pintu hatimu, maka aku akan masuk dan diam di dalammu. Carilah wajahku, dan engkau akan mendapatkan kedamaian. Renungkanlah firmanku siang dan malam, maka engkau akan melihat kemuliaanku akan aku nyatakan. Janganlah susah hatimu, aku Tuhan akan menghibur. Firmanku ya dan amin. Firman langit dan bumi boleh berlalu, tapi firmanku tidak akan berlalu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami membutuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau
Tuhan. Kami perlukan keajaiban, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Benar Tuhan, kami perlu Kau. Kami perlu keajaiban-Mu. Kami butuh sentuhan tangan-Mu. Tanpa-Mu kami tidak dapat berjalan sendiri. Segala apa yang ada dapat kami lakukan bukan karena kepandaian kami, bukan juga karena kuat gagah perkasa kami, tetapi karena Kau yang memberikan kekuatan. Kau yang memberi kemampuan. Kami menyembah-Mu ya Bapa, karena Engkau Allah yang patut disembah, Engkau Allah yang patut dimuliakan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan melalui anak-Mu terkasih Bapak Leonardi. Mohon urapi beliau agar apa yang disampaikan benar daripada-Mu. Kami mau sambut firman-Mu dengan sukacita, karena firman-Mu ya dan amin. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Shalom. Apa kabar semuanya? Ya, udah lama nggak ketemu, tahu-tahu banyak wajah baru ya. Nama saya Leonardi, saya dari paroki Kaliders, Gereja Santa Maria Immaculata, dekat Citra Garden. Ya, senang berjumpa lagi karena setelah pandemi baru kali ini lagi nih ketemu nih. Ya, tema kita malam hari ini bisa ditayangkan Pak Andi ya. Sesuai dengan di brosur adalah mukjizat terjadi ketika kita berbagi. Cuman minta maaf ayatnya beda ya dengan yang di brosur. Salah kirim ke Pak Surya saya. Ya, kita bacakan ini ya. Saya lebih dulu baca, nanti Bapak Ibu dilanjutkan ya. Suara saya cukup kedengeran nggak? Dengeran ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita.
Demikianlah sabda Tuhan. Dari bacaan tadi saya menemukan ada beberapa kesimpulan mengenai mukjizat dalam kasih ya. Yang pertama, bahwa Allah itu adalah sumber kasih yang sejati. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Banyak macam kasih di dunia, tapi hanya satu kasih yang sejati itu sumbernya dari Tuhan. Dalam bahasa Yunani ada 4 tipe kasih, berasal dari 2 sumber. Yang pertama adalah eros. Eros ini kasih erostik, dari fisik ganteng, gagah, cantik baru mengasihi itu. Jadi ini menggiurkan, menarik dan sebagainya, itu baru kasih. Ini kasih dari dunia, itu kasih yang bersyarat. Yang kedua, filia ini kasih persahabatan. Kalau kita satu geng, satu tujuan, satu hobi, satu visi, saling menguntungkan, baru mengasihi ya. Yang ketiga, storge ini kasih yang lebih baik dari 2 pertama. Ini kasih ikatan keluarga antara suami istri, anak-anak, ipar, besan dan menantu begitu ya. Nah, tetapi 3 macam kasih ini itu berasal dari dunia, sumbernya tidak sempurna, maka selalu pakai jikalau atau karena. Jikalau karena dia ganteng dan cantik saya baru mau. Di luar itu saya nggak mau, nggak ada kasih. Sorry ya. Gitu. Yang kedua juga filia juga, karena ini sahabat yang menguntungkan, satu geng, satu hobi, baru saling mengasihi. Adakah kasih persahabatan yang murni? Nggak ada. Labelnya karena menguntungkan. Kalau merugikan saling tikam. Makanya ada istilah hopeng cia hopeng, kuping cia kuping, ya kan? Teman makan teman kan? Nah itu. Yang ketiga ini meskipun keluarga tapi juga begitu. Karena ini keluarga, karena dia ipar saya kasih dia saham yang banyak gitu. Jadi 3 kasih ini memang gak jauh dari kita. Karena kita pernah melakukan, kita kan kasih dari dunia. Tetapi kita mesti belajar, yang keempat ini kasih agape, kasihnya Tuhan. Itu jadi sempurna, makanya pakai istilah meskipun. Meskipun kamu berdosa, aku tetap mengasihi kamu. Maka kita mesti ngikuti, belajar itu. Meskipun sulit tapi bisa belajar. Meskipun enggak menguntungkan, aku tetap melayani. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Pakai meskipun. Memang enggak gampang tapi kita mesti belajar. Karena kita pernah mengalami kasih agape dari Tuhan. Ketika kita berdosa, ketika kita merugikan, Tuhan mengampuni. Nah, bisakah kita mengampuni orang lain, mengasihi meskipun rugi? Harus juga. Nah, maka kita lihat ini, kita mesti belajar dalam hidup ini untuk kasih agape di tengah-tengah dunia yang sudah menjadi dingin. Dunia di sekitar kita kan sudah dingin. Mengasihkan karena kondisi, menguntungkan baru mau, rugi nggak mau, siapa yang mau? Orang hopeng cah hopeng kok begitu ya. Nah caranya gimana? Maka kita manusia harus lebih dulu dibungkus dengan kasih Allah. Kita harus mengalami dicintai Tuhan oleh kasih agape Tuhan, sampai hati kita luber dengan kasih agape, maka kita gampang mengasihi orang lain seperti itu. Dengan kasih agape Tuhan, kita mampu menerima orang lain yang rasanya kelihatannya menjijikan, orang lain yang merugikan, yang gak cocok, tapi akhirnya kita mengampuni dan mengasihi. Amin. Suatu ketika ada seorang wanita setengah baya gitu datang ke psikolog. Kebetulan psikolog ini juga hamba Tuhan gitu. Dengan nada marah dan setengah menangis, wanita ini sharing bahwa dia mau menceraikan suaminya. Percuma udah 20 tahun menikah gak berubah. Jarang pulang juga pagi, cingtian puhicia. WC-nya pagi. Ya, marah-marah, suka mukul dia dan sebagainya, maka dia mau menceraikan. Tapi saya pagi hari ini datang ke Bapak untuk minta nasihat. Bagaimana caranya balas dendam pada suami saya yang sudah menyakiti saya. Si hamba tuannya tuh diam aja, tapi akhirnya bukan ngajak doa, tapi ngajak nyanyi.
Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Lagu ini diulangi 3 kali sama psikolog, tapi saya nggak ulangi 3 kali, ngantuk semua nanti. Enggak, terima kasih. Akhirnya psikolog itu berkata, Nyonya, sekarang Nyonya pulang saja ke rumah, anggaplah nggak pernah terjadi apa-apa. Tapi saran saya Nyonya setiap pagi itu kalau bangun pagi nyanyi lagu ini yang kenceng sekali. Malam sebelum tidur pun nyanyi lagu ini yang kenceng sampai seluruh rumah mendengar lagu ini. Lalu Nyonya layani suami Anda dengan penuh kasih, sediakan kopi kesenangannya, sediakan kue kegemarannya sambil berkata, I love you Papa. Tapi kalau dia marah, dia ngambek dan suka mukul, terimalah dengan senyuman di bibir. Lalu lakukanlah segala sesuatu sebaik-baik mungkin di rumah setiap hari. Dengarkan curhat suami, dengarkan petualangannya sepanjang hari, supaya dia mengerti, Nyonya perhatikan dia. Lakukan selama 2 bulan. Setelah itu minta cerai dari dia. Wah, dia pasti akan kaget katanya. Si wanita mengatakan, terima kasih Pak, nasihat ini brilian. Sekarang saya akan pulang laksanakan perintah ini. Cerita dia pulang. Setelah 2 bulan kemudian Nyonya ini balik lagi ke psikolog tadi. Sekarang psikolog bertanya, Nyonya, apakah sekarang Nyonya sudah sukses menceraikan suami Anda? Menceraikan. Sekarang sama sekali saya nggak punya niat mau ceraikan suami saya Pak. Malah jujur saya katakan sekarang saya jatuh cinta sama suami saya. Nah loh, kenapa bisa terjadi? Apa yang bisa kita pelajari dari kesimpulan yang pertama? Kalau hidup Anda mau berubah, entah di rumah situasinya jadi berubah, nggak jenuh lagi. Dalam kehidupan gereja kita berubah, tempat kita bekerja pun berubah. Pertama-tama jangan paksa orang lain berubah. Kita sendiri yang berubah lebih dulu. Betul gak? Nah ketika kita berubah lebih dulu, ini memotivasi orang untuk berubah. Mungkin si wanita ini pun jarang pulang di rumah, bukan suaminya saja. Kan suami marah dong kalau istrinya nggak ada di rumah, cari di luaran. Ya, mungkin suami istrinya nggak pernah melayani sang suami sampai dia begitu kaku. Tapi ketika istrinya berubah, mulai mengasihi dia, di situ dia berubah juga, mencintai istrinya kembali. Nah itu jadi kasih Tuhan melampaui segala sesuatu. Mukjizat terjadi ketika kita berbagi kasih. Itu yang pertama ya. Sekarang yang kedua, kita belajar apa lagi nih? Melalui kasih Allah dikenal ya. Ayatnya, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah ya. Saya ulangi lagi, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Siapa yang pernah lihat angin di sini? Ada gak? Ada yang pernah lihat angin gak? Warnanya apa angin itu? Jangan bilang warnanya merah. Itu bukan warna angin tapi warna masuk angin, dikeruk. Angin itu gak ada bentuknya, tapi kita mengenal angin dari apa? Dari efeknya. Akibat yang ditimbulkan angin, dingin sepoi-sepoi. AC bekerja itu kenapa? Dingin. Saya tadi ini kayaknya berapa hari ini anginnya kenceng ya. Saya turun dari mobil mau ke Doa Rosario di Bunda Maria ini, anginnya kenceng. Rambut saya berkeriapan, kumis saya pun juga ikut berkeriapan. Itu angin. Siapa yang pernah lihat listrik di sini? Ada gak listrik? Gak kelihatan listrik. Jangan bilang warnanya hitam, itu warna kabel listrik. Angin itu
listrik itu seperti angin, nggak kelihatan bentuknya, tapi kita tahu dari apa? Perbuatan angin listrik itu strum kalau Anda pegang. Kalau kabelnya telanjang strum. Listrik nyala karena perbuatan listrik. Betul ya? AC hidup, sound system nyala semuanya karena efek dari listrik. Seperti itulah Allah. Ya. Efek dari Allah adalah kasih, betul gak? Siapa yang pernah lihat Allah di sini? Nggak ada. Tapi kita mengenal Allah itu dari apa? Dari efeknya yaitu kasih. Ketika Allah datang pada manusia, maka manusia itu dibungkus dengan kasih Allah. Nah betul ya. Jadi tanda Allah hadir adalah saling mengasihi. Waktu lagu pujian tadi, saling menguatkan. Ada yang bermazmur, ada yang basaro. Kenapa? Allah hadir. Ketahuan. Di mana ada kasih berarti itu adalah Allah. Sebaliknya di mana ada si jahat yang hadir apa? Luka batin, ngomongin orang, gosip, fitnah dan sebagainya. Allah hadir ada kasih. Nah sekarang bagaimana sejatinya kita manusia mengenalkan Allah yang tak berwujud itu kepada orang lain yang belum mengenal kasih, mengenal Allah, yaitu dengan cara mengasihi. Seperti ini ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ya, Silvi itu sabar, Silvi itu murah hati. Meskipun saya belum sempurna tapi sedang belajar. Leonardo itu sabar, Leonardo itu murah hati. Karena Allah adalah kasih. Allah itu sabar, Allah itu murah hati. Saya punya pengalaman ini tapi sudah lama, waktu masih hampir menikah begitu, 1 tahun sebelum menikah. Tahun 87. Saya ceritakan ini karena kejadiannya itu tanggal 17 Agustus tahun 87. Saya biasanya waktu itu 1 tahun sebelum menikah, kebiasaan itu supaya akrab calon istri saya dengan mama sama adik-adik saya. Saya kebetulan ketua Mudika di Mangga Besar 13 dulu. Tapi sebelum tugasnya selesai, saya keburu pindah ke Kalider sekarang ini, Citra Garden. Jadi badan saya tinggal di situ tapi masih pelayanan ketua Mudika di Paroki Mangga Besar. Pacar saya tinggal di situ. Kalau hari besar, hari libur, saya ajak dia datang main di rumah jadi akrab begitu. Nah hari itu tanggal 17 Agustus tahun 87. Berarti hari libur. Pagi-pagi saya jemput pakai mobil main ke rumah, bikin kue karena sama-sama orang seberang begitu ya. Kira-kira jam 5 saya mesti antar pulang karena jam 6 dia mesti ada pertemuan keluarga, datang keluarganya dari luar pulau. Dan saya jam 7 mesti khotbah di Mudika yang saya pegang waktu itu. Jadi time is money. Jam 5 mobil saya udah meluncur dari rumah ke Cengkareng kan dan Mogot begitu. Dulu di Cengkareng itu lapangan sepak bola, sekarang sudah jadi perumahan Cengkareng Elok, Cengkareng Indah begitu. Sampai di lapangan sepak bola ada tawuran massal. 2 kampung berantem main sepak bola gara-gara proklamasi kemerdekaan. Sepak kaki sampai kepala, itulah Indonesia. Dulu prestasinya kan berantem melulu sepak bola. Nggak ada pernah juara punya. Sekarang Sintayong pegang masih lumayan dikit daripada nggak ada gitu ya. Nah begitu tiba di depan situ, saya lihat ada sesosok tubuh berlumuran darah di depan mobil. Korban tawuran massal. Waduh, pacar saya takut darah. Sampai sekarang nggak takut darah tuh. Makanya kalau kita makan daging ayam tuh beli ayam yang udah mati, yang nggak mau dipotong punya. Ibu Silvi makan ayam hidup atau ayam mati? Oh. Itu bangkai ayam dong, bukan? Lalu saya juga takut nanti jadi saksi. Syukur lagi juga takutnya sudah diantar ke rumah sakit gitu ya, karena lagi kejar waktu. Akhirnya kami mau muter begini. Ternyata betul dicegat 3 orang. Rombongan dia, tampangnya serem. Lebih serem dari saya. Jadi kami dipaksa untuk bawa korban itu ke rumah sakit. Waduh, saya sulit juga. Saya pikir kalau dia naik ke mobil pasti berlumuran dengan darah mobil saya. Pacar saya takut darah, bisa pingsan lihat darah begitu. Lalu juga nanti waktunya habis untuk khotbah jam 7. Jadi saya kalau nggak ditolong ketakutan, tampangnya serem begitu, maksa-maksa. Akhirnya ketakutan yang menang. Terpaksa saya angkat ke mobil. Dalam rangka ini bukan karena kasih loh, karena ketakutan saya. Akhirnya lari kenceng. Saya di depan sama pacar, dia di belakang bertiga begitu, berempat sama yang sakit.
Saya dari spion saya lihat udah nggak bergerak loh tubuhnya. Waduh, jangan-jangan mati. Timbul belas kasih di hati saya. Saya doa, saya bilang, Tuhan jangan mati di mobil saya, takut jadi saksi begitu. Akhirnya saya doa, Tuhan hidupkan kembali gitu ya. Tiba-tiba si pemimpin gerombol ngomong gini, bro orang Kristen ya? Loh, kaget saya. Orang luar kan nggak tahu ya, Katolik sama Protestan, kata Kristen aja gitu. Sebetulnya sih betul Kristen juga. Kita kan Kristen juga ya, Kristen Katolik. Saya kaget, kok dia tahu saya orang Kristen? Karena di mobil saya tuh nggak ada patung Yesus, ya, nggak ada salib, nggak ada patung Maria, nggak ada rosario. Alkitab juga saya masukkan ke laci mobil begitu. Kok dia tahu? Terus saya ngomong, betul Pak, saya Kristen Katolik. Tapi dari mana Bapak tahu? Dia bilang, hanya orang Kristen yang punya kasih, dia bilang. Karena sebelum bro liwat itu ada 3 mobil liwat itu, semuanya kabur, nggak mau nolong, cuman bro yang turun. Jadi kesimpulan kami, bro orang Kristen karena punya kasih. Dalam hati gue bilang, lu nggak tahu karena gue ketakutan tadi. Tapi saya bangga juga karena itulah memang logo kita, orang Katolik. Kan kalau Anda lihat banyak mobil di jalanan ya, kan nggak lihat merek ya. Biasa kita lihat logo, betul nggak? Karena logo mewakili merek mobil. Kalau logonya H berarti merek apa? Honda. Kalau logonya itu 3 berlian, Mitsubishi Pajero. Kalau logonya itu bola yang muter gini, bola dunia apa? Toyota. Nah sekarang apa logo kita orang Kristen Katolik? Yaitu kasih. Meskipun nggak semuanya betul, ada juga yang malah nggak mengamalkan ajaran kasih kan ada, tapi oke lah bangga. Terus dia bilang gini, akhirnya dia ngaku jangan takut bro saya ini polisi dia yang ngomong gitu. Ini kakak saya berterima kasih buat bro sudah capek menolong kakak saya, tanpa bro mungkin akan mati ketakutan. Dia kasih kartu nama Reserse Polda Metro Jaya. Dia bilang sekarang kita jadi saudara bro. Kalau lain kali bro ada perlu apa, tipun saya siap jadi backing 20 jam buat bro. Sampai sekarang udah puluhan tahun nggak pernah saya telepon lagi. Kenapa? Sudah punya backing yang agung Tuhan Yesus Kristus, nggak perlu backing dulu nih. Tapi dia ingat saya sampai sekarang ini. Kadang-kadang telepon. Kejadian itu akhirnya sampai rumah sakit ceritanya kakaknya tertolong. Wah saya langsung ngebut bawa pacar pulang ke rumahnya. Keburu, tapi khotbahnya nggak keburu saya jam 7.30 sampai. Tapi PD belum dimulai, kenapa? Karena keyboardisnya terlambat datang. Tuh, itu cara Tuhan. Betul gak? Mukjizat terjadi ketika berbagi kasih. Harusnya kan terlambat saya, tetapi karena nolong orang, telah berbuat kasih, itu misteri Tuhan. Tuhan bikin terlambat keyboardisnya belum datang. 38 cukup 8 baru mulai. Nah itu, ketika berbagi kasih, situ ada terjadi mukjizat luar biasa. Amin. Itu yang kedua ya. Sekarang yang ketiga nih kita lihat nih. Kasih Allah yang sempurna berpuncak pada salib. Ya ayatnya ini, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Kalau Anda lihat salib begini, itu Anda melihat sifat Allah yang dua maha. Pertama maha apa? Tentu maha kasih. Betul gak? Karena maha kasihnya pada kita manusia, kita gak jadi dihukum. Harusnya kan kita yang disalib karena dosa kita. Tapi karena dia mengasihi kita lebih daripada dosa kita, dia menggantikannya dengan anaknya yang tunggal. Tapi jangan terlalu hanya lihat maha kasih aja, terlalu enak buat kita. Yang kedua selain maha kasih, maha apa lagi itu dia? Maha pengampun. Harusnya kan kita diadili, tapi karena dia mengampuni kita, anaknya jadi korban di kayu salib. Inilah puncak kasih Allah pada manusia. Kalau kita lihat salib itu berarti Allah mengasihi saya karena Allah sekaligus mengampuni saya. Makanya sekarang bisa gak kita juga mengampuni orang lain yang bersalah pada kita? Karena kasih yang sempurna itu harus berkorban. Kalau kita mengasihi itu mencari untung, supaya namanya terkenal, supaya dapat sesuatu, itu mah transaksi bisnis, bukan mengasihi. Mengasihi itu mesti berkorban ke Tuhan. Karena dia mengasihi kita, dia berkorban loh. Anaknya mati di kayu salib.
Maka kita mesti belajar dari itu. Kita lihat ini, keajaiban pengampunan belajar dari sikap Tuhan Yesus yang penuh kasih dan pengorbanan sebagai anaknya. Kita didorong untuk menteladaninya. Makanya bisa gak Anda tunjukkan kasih pada orang lain itu dengan cara mengampuni? Itu kasih yang luar biasa. Kenapa kita sulit mengampuni? Karena erat kaitannya dengan ego, harga diri kita. Kita pikir kalau saya mengampuni orang lain, itu saya salah. Betul gak? Kan gitu ya? Kan gak ada yang mau ngaku salah. Gua yang benar, lu yang salah. Kalau prinsip kita begitu, selamanya kita gak bisa mengampuni. Maka harus belajar seperti itu kan. Belajar bahwa justru karena dia mengasihi kita, dia mengampuni. Sadar bahwa kita pun ikut terlibat dalam kesalahan itu. Maka akhirnya kita akan bisa mengampuni. Luar biasa, ajaib. Nah maka saya mau kesaksian. Anda lihat ini lukisan saya nih. Saya juga pelukis. Sejak kecil kan pelukis film untuk bioskop. Tapi karena ini nggak bagus ya, gambarnya gambar kayak pornografi, kekerasan zaman dulu, sambil juga mencicipi narkoba, akhirnya saya bertobat, ganti haluan, bikin lukisan kayak begini. Yesus Gembala, The Last Supper dan sebagainya gitu ya. Saat itu saya kejadiannya ini pada tahun 98. Saya 93 saya sekolah penginjilan di Sekina, jadi pengajar, jadi penginjil juga kayak begini. Terus saya pindah ke Surabaya. 5 tahun pelayanan di situ. 98 kembali ke Jakarta, dalam keadaan ekonomi saya itu kurang bagus lah gitu. Anak 3 masih kecil, sekolah perlu uang dan sebagainya. Sedangkan kan kita kan bukan teologi kemakmuran kan, orang Katolik ya. Kita teologi pengabdian dan kesetiaan. Jadi kita butuh juga, saya butuh lukisan supaya laku. Nggak ada yang beli. Akhirnya saya punya 2 temen nih. Ya ini makanya hopeng cahopeng bener kayak begini ya. 2 teman ini ya orang pelayanan juga. Dia duduk di sebuah yayasan rohani yang waktu itu lagi bangun gedung besar untuk pelayanan. Jadi banyak utang di bank begitu. Sehingga mereka cari dana ya gitu ya. Adakan charity night malam dana dan sebagainya supaya bisa bayar utang berikut bunganya begitu. Suatu kali mereka butuh lukisan begini untuk dilelang. Maka mereka tahu saya kan pelukis. Bro dia bilang, you bikin bisa gak lukisan sebesar ini? Ukurannya tuh kurang lebih 1,50 meter kali semeter, cukup besar. Dia bilang you bikin kayak gini lengkap dengan frame, ya kita buat lelang, bantu cari dana begitu. Tapi meskipun ini kita lelang, kita nggak mau you rugi. Kita tahu you butuh uang buat keluarga. Udah hitung harga pasaran umum aja gitu. Wah saya senang sekali. Ya pengharapan ini berharap sekali pada lukisan. Waktu itu kalau dijual di umum kurang lebih itu 5 juta harganya. Zaman dulu loh, pada tahun 98 loh. Tetapi saya kok nggak tega kalau 5 juta kemahalan. Saya rencana mau kasih diskon 2 juta begitu, tinggal 3 juta, murah banget. Tapi pelukis sih nggak pernah rugi, selalu untung. Cuman untungnya tipis kali ini, cuman gua peceng. Tahun 98 sih gede lah gua peceng mah, kayak sekarang gua tiaw begitu. 1 bulan kelar, waduh hati saya berbunga-bunga, saya tipun 2 orang ini, tipun si A begitu. Sekali tipun dia nggak angkat, 2 kali dia nggak angkat, 3 kali nggak angkat, sampai 7 kali nggak angkat. Saya ini kan seniman, seniman itu kan peka ya, sensitif, puitis, romantis, sedikit berkumis. Saya bilang jangan-jangan ada apa-apanya, ternyata benar. Saya nekat, 8 kali saya tipu lagi diangkat, tapi nadanya marah. Kenapa sih, ini maaf lu cerita lulu, memang ngomongnya lulu gua-guaan, bukan bro lagi sebetulnya. Kenapa sih you ganggu gua melulu katanya. Taukah setiap you tipun 7 kali, gua lagi sibuk. Waduh, kecewa banget gak? Kecewa banget. Hati saya udah senang tuh mau kabarkan udah selesai begitu, mau berbagi kasih begitu. Kok begitu nadanya? Tapi saya mulai tahan juga emosi saya. Saya bilang bro, saya cuma mau kabarkan lukisannya udah jadi selesai. Oh udah jadi ya, lu mau jual berapa? Sebetulnya sih 5 juta saya bilang. Tetapi karena ini lelang, saya diskon 2 juta ada. Gila mahal banget dia bilang.
Lu kayak mau ngerampok aja, rogoh kantong gua aja sekalian. Sakit gak? Luka batin saya, sakit hati sekali. Memang sih fisik kita butuh uang ya, tetapi kan namanya batin butuh penghargaan, betul gak? Iya dong. Percuma kita kaya kalau kita gak dihargai orang. Luka batin. Itulah sebabnya terjadi pada Sakeus tuh, kaya tetapi gak dicintai orang lain, buat apa? Saya juga mengalami begitu. Waduh, langsung saya ya kan emosi, karena kan seniman halus banget waktu itu, masih muda. Saya masih usia waktu itu 35 tahun, masih cengeng lagi. Kemudian saya dipingpong sama dia, udah lalu tipun si B dah, gua nggak tahu katanya. Saya langsung tipun si B, langsung diangkat sama dia, tetapi nadanya lebih sadis lagi. Dia bilang, bro, dia bilang, sebetulnya bos saya, atasan saya nggak suka sama you. Loh, dalam hati kok suka-sukaan? Ini kan transaksi bisnis, betul gak dalam hati? Dia bilang, alasannya bos saya tuh katanya Leonardo belum terkenal. Nanti Bokang tahu lukisannya. Mendingan sekalian pesan sama Leonardo da Vinci katanya. Waduh, alias batal. Langsung saya menangis loh. Saya bilang orang ini dua ini betul-betul gak tahu etika. Belum lihat lukisannya udah batalin begitu. Padahal kan lukisan gede gini jarang orang mau beli. Gak gampang-gampang. Kalau kecil masih gampang, ya ini gede banget. Hanya orang kaya, orang yang rumahnya gede baru mau. Waduh, sedih banget. Air mata langsung mengalir. Waduh, saya bilang nih dunia rasanya gelap nih. Bagaimana anak-anak, saya bilang. Mau untung malah buntung, modalnya berapa gitu. Akhirnya hati saya terluka. Sulit itu gak bisa mengampuni. Nah, kalau kita dendam, sakit hati, damainya hilang kan, betul ya? Sukacitanya hilang. Jantung deg-deg plus tensi tinggi. Tapi saya orang pelayanan lagi. Udah ngajar cap keliling kemana-mana gitu kan, gak boleh mestinya. Ternyata kalau kita melayani bawa dendam berat banget, capek. Tahun 98 sampai tahun 2000 Jakarta kan nggak semacet sekarang. Sekarang 2 jam tinggal macet. Tadi saya kena macet. Sekarang nggak capek, dulu capek loh, padahal nggak macet. Kok capek? Karena dendam ini. Harusnya kan nggak boleh ya melayani tapi bawa dendam. Kita kan saluran berkat Tuhan buat orang lain. Karena dendam terpengaruh. Akhirnya si tante yang membongkar rahasia ini, seorang tante. Saya lagi khotbah di Cikarang. Tante ini memang dia punya dia punya indera keenam, ya. Tapi namanya bukan Indrawati. Orangnya peka gitu. Dia bilang, Leonardi, khotbahnya enak. Dia bilang sharingnya tuh sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Tapi sorry ya tante, jujur, tante open. Tante merasakan aura yang keluar dari khotbah Bapak kayaknya nggak damai deh, mengandung akar kepahitan katanya. Waduh, saya bilang gara-gara ini, dendam ini. Terus saya belajar mengampuni, ceritanya sulit sekali. Saya udah baca literatur, nasihat-nasihat, mazmur dan sebagainya, sampai putar kaset, dengerin kaset begini. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Bisa gak? Sulit sekali. Saya bilang kan yang salah kan dia, bukan saya. Dibatalkan secara in absentia, nggak ngeliat, itu kan sangat melukai. Katanya teman, katanya sahabat, katanya mau kasih untung, malah buntung begini, dibully begitu. Saya bilang gitu ya, mana bisa ngampuni, tapi tetap nggak bisa mengampuni. Keras hati saya. Akhirnya saya pengakuan dosa. Saya disuruh Romo nyanyikan refrennya. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Waduh, langsung air mata jatuh.
Dari mata keluar air, hidung juga, mulut juga, cuman kuping yang enggak. Akhirnya betul saya mengampuni. Saya datangin ke rumahnya dua-duanya. Oh, dia bilang, kita salah apa? Loh, mereka udah lupa. Ini kesimpulannya apa? Kalau kita dendam, yang rugi kita, orang lain enggak. Dia berdua itu yang kita anggap mencelakai kita, malah udah bebas hidupnya. Udah melangkah 2 kaki ke hari depan. Saya 1 kaki ke depan, 1 tertawan di belakang hari kemarin karena dendam, rugi banget. Akhirnya saya cerita, kita saling pelukan, saling mengampuni. Wah, damai hati saya. Sukacita melayani, udah gak berat lagi tuh. Lupa sama lukisan tadi. Sampailah ceritanya 3 tahun kemudian. Tahun 2022 waktu itu saya diundang khotbah di Surabaya 1 minggu. Karena saya masih punya KTP Surabaya, 5 tahun tinggal situ. Ketemu teman lama yang seorang arsitek. Dia habis bangun rumah yang besar tuh. Dia bilang, Leonardi, rumah saya besar sekali, tapi kosong, gak punya lukisan. Ada lukisan dunia doang. Saya pengen yang rohani. Yuk, punya gak katanya? Langsung ingat saya, ada bro 1. Tapi saya gak bilang itu batal lelang, gak enak. Yesus Gembala, saya bilang, coba gua lihat katanya. Kebetulan waktu saya pulang dia mau ke Jakarta, barang mas saya ke rumah. Wah, ini bro yang saya suka. Saya bayangkan idam-idamkan berapa lama pengen kayak begini. Gua belilah katanya. Dia nggak tanya harga lagi. Dia buka cek. Waktu itu kan zamannya kan cek. Kalau sekarang transfer. Tahu gak berapa? 30 juta rupiah. Waktu saya pegang ceknya begini, saya langsung ABG, atas bawah gemeteran begitu. Tapi dari mulut meluncur, berkat-Mu yang telah ku terima selalu membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Amin. 3 tahun yang lalu dengan hati yang berbunga-bunga, hati yang semangat, hati yang tulus itu, saya mau dermakan lukisan ini hanya 3 juta, potong 2 juta. Ternyata mereka gak mau, malah saya dibully. Tapi 3 tahun kemudian ketika saya mengampuni, berbagi pengampunan, ya, pengampunan juga berbagi. Ketika berbagi pengampunan, berkat Tuhan dicurahkan 10 kali lipat, 3 juta jadi 30 juta. Maka ini investasi yang paling besar adalah pengampunan. Di BCA kalah, di Mandiri kalah. Tanya di dalam Tuhan, kalau kita mengampun ini investasi yang luar biasa. Ketika berbagi pengampunan, hasilnya mukjizat seperti itu. Amin. Ya, itu yang ketiga ya. Sekarang yang keempat nih. Kok nggak bisa lagi nih? Kaget ya. Coba Bapak dihidupkan Pak sekali Pak. Lah, hilang sama sekali. Jadi cepat nih ya. Ya. Yang keempat, kasih Allah melenyapkan ketakutan. The power of His love breaks every chain. Artinya tuh kuasa kasih Allah mampu mengalahkan, memutuskan belenggu ketakutan yang mungkin kita alami. Ayatnya ini, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Banyak orang mengatakan lawan kata dari rasa takut adalah iman ya. Salah, bukan iman. Tapi lawan takut adalah apa? Adalah kasih. Tuh. Ya. Lawan dari takut adalah kasih. Kenapa? Kalau Anda punya kasih Allah, nggak perlu takut lagi. Tapi kalau dikit-dikit masih takut, masih khawatir, artinya apa? Belum banyak mengalami kasih Allah. Karena apa? Karena gini. Karena kasih melawan rasa takut. Ketika kasih muncul di depan pintu hati kita, maka ketakutan akan kabur lewat pintu belakang. Tapi saya nggak bilang loh kalau angin belakang itu adalah rasa takut yang hilang. Tapi bisa jadi seperti itu. Karena ketakutan kan sampai bunyinya terbuang juga. Karena apa? Karena rasa takut. Ya. Nah maka kita lihat
kita tidak akan bisa merasa takut dan kasih di saat yang bersamaan, karena takut dan kasih itu seperti air dan minyak. Air dan minyak bisa bersatu gak? Gak bisa. Yang berada di atas apa? Air, bawahnya minyak, ya kan ya? Nah seperti itu juga. Kalau Anda yakin saya dicintai oleh Tuhan, yakin betul, gak perlu takut lagi. Karena kasih Allah tuh mengalahkan ketakutan, kok firman Tuhan mengatakan. Tapi kalau you bilang, saya dicintai Tuhan sih, rasanya iyalah dicintai tapi tetap takut dan khawatir. Tandanya belum sepenuhnya mengalami cinta Tuhan. Maka jangan biarkan secuil apapun rongga di hati Anda terbuka untuk rasa takut. Masuk rasa takut, hilang kasih Allah. Ceritanya pandemi kemarin saya mengalami ini. Karena Tuhan tahu saya hamba Tuhan, jadi tidak boleh ada rasa takut lagi gitu. Saya sebetulnya waktu kira-kira 5-6 tahun sebelum pandemi, waktu itu berarti masih tahun 2002 ya, 2003 begitu. Saya merasa ini lukisan begini udah gak terlalu laku lagi. Karena lukisan itu kan kebutuhan sekunder ya, betul ya. Kebutuhan primer kita itu kan makan, minum, kesehatan begitu. Kalau lukisan itu kan karena hobi, jalan-jalan, nonton itu kan sekunder begitu. Saya bilang, maka saya curhat sama istri, malam-malam mau tidur. Saya bilang istriku, saya bilang kelihatannya nih naga-naganya lukisan sudah sulit, orang nggak terlalu cari lagi. Kalau kita fokus begini nanti anak-anak bagaimana? Maka saya mau fokus ke traveling. Saya kan tour leader juga. Dari 97 saya udah bawa grup ke ziarah Tanah Suci, sampai bulan kemarin, bulan Mei lagi perang juga, sampai berangkat kira-kira udah 105 kali ke Israel. Bawa ziarah gitu, bawa pulang dolar, tipping, ya, jadi buat hidup kami sekeluarga begitu. Akhirnya saya fokus tiap bulan berangkat. Tapi eng datanglah corona tahun 2019 sampai 2020 mulai itu habis. Traveling itu kan paling hancur, orang nggak boleh berangkat lagi karena corona bahaya. Nggak ada kerjaan, lukisan nggak ada, akhirnya kan babak belur kami keuangan. Yang namanya tabungan 6 bulan bagi kami itu habis semua. Sedangkan kebutuhan besar sekali. Tagihan-tagihan buat makan, anak saya yang kecil itu kena gangguan bipolar lagi. Saya punya 3 putri yang ketiga. Psikiater mainannya, obatnya juta-jutaan, waduh bagaimana? Saya bilang Tuhan, saya kan hambamu yang setia, melayani di mana-mana ya, kok bisa mengalami begitu? Wah Tuhan tahu, saya mulai ada rasa takut akan masa depan keluarga gitu ya. Dan Tuhan tidak izinkan. Dan Tuhan berkarya lewat teman-teman nih, teman-teman PD semua pelayanan. Leonardi kan bisa melukis, dia bilang, udah lukis lagi aja, nanti kita beli dah gantian tiap bulan 1 buat bantu keuangan. Akhirnya mereka beli. Ini bukan karena hobi tapi karena belas kasih lah gitu teman. 1 lukisan 5 juta, tiap bulan 1. Sebetulnya nggak cukup 5 juta ya, karena kita kebutuhannya besar. Tapi daripada nggak ada kan boleh juga lah irit-irit gitu. Dari tahun 2019, 2020 tiap bulan ada, Januari ada, Februari ada, sampai tahun 2021 nih, Januari ada, Februari ada. Kira-kira bulan Juni sudah selesai, gak ada yang pesan lagi, mungkin udah bosen. Waduh bagaimana, saya bilang Tuhan, Juli buat bulan Juni. Juli kosong, saya bilang kalau sampai Agustus nanti kosong, 2 bulan nganggur gak ada kerjaan, kita mau makan apa? Lagi-lagi Tuhan tidak izinkan secuil celah dari hati itu masuk rasa takut. Apa yang terjadi? Bulan Agustus pertengahan kan masih corona tahun 2021. Saya khotbah online untuk PDKK Surabaya. Mereka Selasa pagi jam 10 sampai jam 12 gitu. 150 orang di Surabaya. Saya sih dari rumah kan, Jakarta online Zoom begitu. Saya sih nggak pernah promosi apa-apa. Kalau pelayanan begini nggak boleh. Jualan lukisan nggak pernah, hanya japri aja. Juga saya tour leader juga nggak pernah bawa brosur Holy Land kok. Ziarah nggak pernah bawa itu brosur, cuman japri aja. Tapi saya cuman sharing begitu. Kira-kira jam 12 selesai, ada chatting masuk di WA saya dari seorang ibu. Pak Leonardi, maaf, saya tahu nomor Bapak itu dari panitia.
Katanya Bapak pelukis ya. Iya Bu, waduh saya bilang terima kasih Tuhan dah mati. Tuhan tahu kebutuhan kami gitu ya. Udah nganggur 2 bulan dia kasih kerjaan. Betul Bu, Ibu mau pesan? Saya bilang, betul Pak. Tolong Bapak bikinkan lukisan Yesus berdoa di Taman Getsemani buat kamar doa saya Pak katanya. Saya skate berapa macam tuh. Terus saya foto kirim, wah Pak saya suka yang ini Pak. Harganya berapa Pak? Kalau udah jadi tolong kirim ke rumah ya. Saya pikir kan mesti kan 5 juta ya. Tapi karena ini kirim per tiki atau apa itu kan mahal. Saya bilang 6 juta Bu. Oh saya cocok katanya harganya. Wah senang sekali saya. 6 juta. Andai kata perkiraan saya dia diskon pun juga gak apa-apa daripada udah kering 2 bulan kering. Terus Pak kalau bisa Bapak sharekan nomor rekening Bapak saya kirim sekarang. Supaya Bapak bisa beli cat sekarang. Saya kasih nomor rekening, langsung dia transfer 8 juta rupiah dia transfer. Seneng gak? Seneng banget. Udah gak diskon malah lebih 2 juta. Seneng tapi saya gak enak kan, saya telepon Bu, lebih 2 juta Bu. Oh Pak, maaf Pak dibilang. Angka 6 itu kan angka yang gak bagus Pak. Saya kasih angka yang bagus, angka 8 Pak. Dalam hati gue bilang yang paling bagus 10 juta sebetulnya. Cuman gak enak ngomong. Akhirnya saya udah puji Tuhan ini juga udah luar biasa 8 juta. Jarang-jarang begitu. Saya berderain air mata sambil melukis tuh 1 bulan. Kelar ya. Kirim pakai tikinya 500.000. Saya kirim, wah Pak bagus sekali Pak. Besoknya dia transfer lagi pas 2 juta lagi. Ini buat biaya kirim Pak, pas 10 juta. 2 bulan punya kebutuhan. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Engkau ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Amin. Dan jalan yang ditunjukkan Tuhan pada kita namanya adalah kasih. Kalau kita mengasihi dapat mukjizat. Berbagi kasih dapat mukjizat seperti ini. Jangan takut lagi. Amin. Nah, sekarang yang terakhir nih, yang kelima. Kasih Allah adalah alasan kita dalam mengasihi. Ya, 1 Yohanes 4:19 itu kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ya kan? Nah, inilah motivasi alasan kita dalam mengasihi. Sudah sekalian dalam hidup ini itu harus ada motivasi segala niat kita. Tanpa motivasi kita nggak semangat. Motivasi dulu baru semangat, baru action, betul gak? Contohnya saya datang dari rumah kemari, motivasinya melayani di PDKK Tuasebio. Makanya semangat datang lebih awal. Di tengah jalan macet, selalu tol. Itu dari tol dalam kota, belum dalam kota, masih ring road Cengkareng rumah saya situ, mau masuk tol, udah macet 45 menit. Nggak tahu ada apa begitu. Tolnya juga macet. Wah, tantangan saya bilang. Tapi karena punya motivasi melayani, itu saya kalahkan semua kemacetan, tetap hadir lebih awal lagi. Seandainya nggak ada motivasi, tengah jalan sudah pulang. Demikian juga Anda kan, motivasinya mau datang di sini, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengar sharing, mendengar firman Tuhan, itu kuat motivasi. Tantangan kan banyak, filmnya bagus sih malam ini di TV. Ya banyak kerjaan, capek, ngantuk, tapi Anda kalahkan kenapa? Punya motivasi. Makanya termasuk mengasihi, mesti ada motivasi. Kalau kita mengasihi tanpa motivasi, itu asal-asalan, basa-basi kasihnya. Maka alasan kita mengasihi apa? Ya ini. Karena Allah lebih dulu mengasihi kita, itu alasan kita. Saya mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi. Melayani karena Allah lebih dulu melayani.
melayani, melayani lebih sungguh, melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Itu alasan kita. Memang dalam hidup ini, ya kita lihat ini, dikatakan ya, mengasihi dan dikasih itu adalah takdir kita manusia. Waktu Tuhan ciptakan dunia ini, seluruh makhluk, manusia termasuk hewan, binatang dan sebagainya itu ditaruh di takdirnya masing-masing atau kodratnya masing-masing. Kalau burung-burung itu takdirnya di mana waktu diciptakan? Saya mau tanya. Di udara kan ya? Terbangan kan di udara terus ya? Karena memang itu dunianya, takdirnya di situ. Saya pernah tinggal Surabaya waktu itu, kalau hari Senin sampai Jumat pelayanan, Sabtu itu nggak melayani. Sabtu saya diajak sama ketua BPK itu untuk menjenguk stasi-stasi. Paroki Surabaya kan keuskupan kan besar sekali sampai Madiun, sampai di Kediri, sampai di Ponorogo ya. Maka saya keliling ke Kediri itu sama ketua BPK, sekarang sudah meninggal beliau. Naik mobilnya yang L300, lewat kebun sawah, ada burung beranjangan, burung bango, kuak 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 di udara. Senang sekali. Sorenya saya pulang, lewat tempat itu lagi kan, masih ada burungnya. Kenapa? Karena takdirnya di udara. Selama dia mengikuti setiap pada takdirnya, happy, senang, bercerita, kuak 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 itu nyanyi kayak kita. Oh, haleluya kayak tadi, gloria haleluya kayak gitu. Tapi kalau burungnya bilang, gue bosen terbang di udara, pengen berenang di air, nasibnya akan mati. Kenapa? Karena mengingkari kodratnya. Nah kalau burung-burung takdirnya di udara, ikan-ikan di mana takdirnya? Di air. Senantiasa di air, saya punya kolam ikan di rumah. Makannya di air, tidur di air, mimpi di air, kencing pun di air. Karena takdirnya di air. Tapi kalau dibilang Leonardi, gue bosan di air, pengen dong jajalin kasur kamu yang empuk. Dia akan mati, kenapa? Melawan takdir. Nah kalau burung-burung itu takdirnya di udara, ikan-ikan itu di air, manusia di mana takdirnya? Dunia kita apa? Saling mengasihi dan dikasihi. Tuh dikatakan di sini tuh ya. Kita sudah diciptakan untuk saling mengasihi. Sadarlah, sadarlah, sadarlah hai kaum manusia. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Bersama-sama kita nikmati apa yang dikaruniakannya. Amin. Nah kalau kita setia pada takdir kita, dalam artian dicintai dan mencintai, hidup ini bahagia, happy. Nggak perlu ada istilah luka batin lagi, nggak perlu ada penyembuhan luka batin. Kenapa? Karena saling mengasihi, betul gak? Tapi kenapa justru di zaman kita hidup sekarang ini banyak penyembuhan luka batin? Kalau di Cikanere adakan itu ramai sekali orang Jakarta, kebanyakan ibu-ibu yang ikut penyembuhan luka batin karena ibu-ibu luka batin semua. Laki-laki nggak pernah, tapi laki-laki yang melukai batin ibu maksudnya. Nah makanya kenapa? Karena manusia zaman sekarang itu sudah mengingkari takdirnya. Merasa tidak dicintai makanya nggak bisa mencintai. Justru terjadi di tim-tim pelayanan. Sekarang banyak yang muntaber. Muntaber singkatan apa? Mundur tanpa berita. Banyak yang hipertensi. Hipertensi itu hilang pergi tanpa permisi. Kenapa? Karena itu nggak setia pada takdirnya lagi, nggak mencintai, maka nggak bisa mencintai. Akhirnya seperti itu. Maka marilah kita dalam rangka ini kita kembali back to basic bahwa saya masih setia tinggal di kodrat saya, di takdir saya, saling mencintai dan dicintai. Kalau ini yang kita terjadi, hidup ini happy. Amin. Ya, semoga firman Tuhan malam hari ini bisa berkenan di hati Bapak Ibu dan juga bisa sungguh-sungguh mengalami bahwa kalau kita berbagi kasih,
kita akan mengalami mukjizat. Amin. Mukjizat terjadi ketika kita berbagi kasih, berbagi pengampunan, berbagi materi, berbagi pelayanan, kita akan mengalami mukjizat. Mari kita berdoa, Pak. Ya. Kita berdoa untuk wujud doa juga, kita percaya kalau Tuhan hadir, maka kasih-Nya akan melanda hati kita. Terima kasih Tuhan kalau malam hari ini kami semua bisa datang di PDKK Tuasebio yang kami cintai. Mungkin di tengah jalan mengalami macet, gangguan hal yang lain, atau ada perasaan jenuh, perasaan malas, tawaran-tawaran yang lain lebih indah, tawaran pekerjaan atau nonton film. Tapi karena kami punya motivasi datang ke tempat ini untuk memuliakan nama-Mu dan mendengar sabda Tuhan, maka kami dapat mengalahkan segala tantangan itu. Dan saat ini kami berada di tempat ini dengan sukacita penuh. Terima kasih Tuhan untuk kasih yang Tuhan beritakan buat kami malam ini, bahwa kasih agape-Mu Tuhan sungguh luar biasa, melanda hati kami semua. Kami adalah objek daripada kasih agape-Mu Tuhan. Di masa lalu kami orang-orang yang tidak layak, tidak pantas, orang berdosa. Tapi kalau hari ini kami berada di sini semuanya karena Engkau telah mengasihi kami secara agape. Kami yang tak pantas, tidak layak, justru Engkau cintai dengan luar biasa. Engkau berkorbankan anak-Mu mati di kayu salib demi kami semua hari ini. Maka kami mesti belajar, ajarilah kami untuk mencintai sesama kami dengan cinta seperti itu. Cinta yang berkorban, cinta yang berbagi kasih, berbagi materi, dan juga bahkan berbagi pengampunan. Kalau ini kami lakukan, hidup kami akan bahagia. Tuhan, dalam perjumpaan kami dengan Engkau malam hari ini, suasananya penuh kasih karena Engkau hadir. Di mana ada Engkau, di situ ada kasih. Maka kami mau sampaikan beberapa intensi wujud doa di hati kami ke dalam tangan-Mu yang hadir malam hari ini. Pertama-tama untuk ekonomi kami yang mungkin sudah buruk, masa depan yang rasanya suram, penuh kekhawatiran, usaha yang sudah lesu karena efek corona yang berkepanjangan, atau kami bahkan punya utang piutang dengan bunga yang tinggi. Kami percaya tangan-Mu Tuhan malam hari ini menjangkau kesulitan kami di bidang keuangan. Bantulah kami pulihkan kembali hal ini ya Bapak, supaya kami dapat punya proyek yang baik lagi. Ada orang-orang yang bisa menolong kami lewat tangan-Mu Tuhan. Tangan-Mu bekerja melalui tangan teman, atau utang piutang bisa menjadi baik kembali, bisa kami selesaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Juga buat bidang kesehatan yang kami alami, atau orang-orang yang kami cintai di rumah, atau sahabat kami yang sedang sakit, apapun sakitnya. Kiranya tangan Tuhan campur tangan. Khususnya kami berdoa bagi Jessica, anak dari sahabat kami, yang kena bipolar sejak kecil, ditinggal orang tuanya, dan juga neneknya sudah mati, sehingga dia merasa luka batin, tidak dikasih oleh orang-orang dekatnya. Maka Tuhan jamah hati Jessica, dan hati siapapun juga anak kami Carmelia yang kena bipolar juga Tuhan yang pulihkan. Apapun sakit yang kami derita, kami percaya tangan Tuhan lebih kuasa daripada sakit kami. Juga untuk masalah rumah tangga, hubungan kami Pak Sutri sudah adem-adem, sudah adem ayem, dan mungkin juga mengalami gangguan salah paham. Tuhan yang pulihkan hubungan kami, atau orang tua dengan anak, antar adik, antar keluarga, besan maupun juga mertua dan ipar. Tuhan yang pulihkan kalau hubungan kami mengalami gangguan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan khususnya kami berdoa bagi persekutuan doa Tuasebio yang tercinta ini. Kiranya yang sudah berdiri sekian lama menjadi berkat bagi banyak orang. Banyak orang hidupnya dipulihkan, sekarang bisa menjabat di tempat-tempat yang lain karena sarana PDKK di tempat ini. Maka kami berdoa untuk hari ini, supaya Tuhan tambahkan jumlah yang datang, kursinya dipenuhi dengan orang-orang yang datang, dan tambahkan juga tim pelayanan, pujian dan sebagainya. Semua program yang disusun
termasuk pembicara yang datang itu, semuanya programnya adalah memuliakan nama-Mu dan membawa berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Inilah intensi doa kami yang kami sampaikan secara spontan, tertulis di kotak doa ini maupun yang ada dalam hati kami yang masih tersimpan. Tapi kami percaya Engkau sudah tahu isi hati kami lebih daripada kami sendiri. Dan kami juga yakin apa-apa yang kami doakan malam hari ini Engkau sudah dengar, dan waktunya tiba nanti Tuhan akan kabulkan seturut waktu rencana Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Pak Leonardi yang sudah membawakan firman bagi kami semuanya yang luar biasa tentang kasih Tuhan yang melebihi segala-galanya, juga tentang melayani di mana kita masing-masing juga melayani di dalam keluarga, biar kita lebih lagi mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, juga mempersembahkan hidup kita agar dipakai di rumah Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terutama terima kasih untuk semuanya yang telah hadir di PDKK ini, di mana kita boleh mengalami bersama-sama memuji menyembah Tuhan serta mengalami lawatan Tuhan, hadirat Tuhan, juga firman-Nya yang sangat berguna bagi kita semua. Mari kita sama-sama lambungkan satu lagu Betapa Hatiku. Betapa hatiku terima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah Hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Terima kasih ya Abah ya Bapa, Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus, untuk seluruh penyertaan-Mu di dalam acara PDKK ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih juga untuk Pak Leonardi yang telah Kau kirim kemari untuk meneruskan firman-Mu
bagi seluruh umat yang hadir di sini. Biar namamu semakin dimuliakan. Juga Tuhan, biar kau pakai Pak Leonardi lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, lebih luas lagi. Agar semakin hari namamu semakin dimuliakan melalui Bapak Leonardi. Kami juga mohon bagi persekutuan doa ini Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memelihara, memberkati, dan memberikan yang terbaik bagi PDKK kami. Kau kirim terus-menerus umat maupun tim agar lebih banyak lagi yang bersedia untuk melayani di tempat ini, agar lebih banyak lagi boleh merasakan dan mengalami hadirat-Mu, kemuliaan-Mu, serta tangan pemeliharaan-Mu, melihat Engkau sebagai Allah yang hidup, Allah yang ada, dan Allah yang ajaib. Berkati juga pastor di paroki kami, Pastor Purnomo, Pastor Geris, serta para suster, juga para pelayan-pelayan-Mu yang memegang jabatan di paroki kami, serta seluruh umat-Mu yang ada di sini. Biar mereka semua boleh mengalami lawatan kasih-Mu, melihat kemuliaan-Mu, dan semakin hari semakin Engkau berkati. Tuhan, sebentar lagi kami akan meninggalkan ruang PDKK ini, di mana sebentar lagi acara ini akan berakhir. Berkati kami terus, sertai kami terus, tibakan kami di rumah kami masing-masing dalam keadaan baik, tanpa kekurangan juga. Juga berkati kami agar kami semua dapat beristirahat dengan sepenuh-penuhnya, sehingga besok pagi kami boleh bangun dengan kesegaran yang penuh, dengan kesehatan yang penuh, dengan berkat yang daripada-Mu yang setiap pagi Kau curahkan bagi kami. Berikanlah senantiasa yang terbaik kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Itulah doa-doa permohonan kami. Dan semua doa ini kami mengucap syukur dan terima kasih atas rahmat anugerah-Mu yang tak habis-habis bagi kami. Semua doa ini kami panjatkan yang di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dan mari kita akhiri dengan satu lagu lagi, Ku menang, ku menang. Pengumuman dulu Pak. Pengumuman ya. Oh iya ya. Ada pengumuman. Senin depan kita PDKK akan seperti biasa berkumpul di tempat ini jam 7 malam. Kami mengundang Bapak Ibu sekalian supaya tetap hadir. Kita bersama-sama memuji, menyembah Tuhan, menyenangkan hatinya. Juga bawa teman-teman agar semakin banyak orang-orang bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi melalui firman, melalui memuji, menyembah Tuhan dan menyenangkan hatinya. Terima kasih dan mari kita akhiri dengan lagu Ku Menang, Ku Menang. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdiri. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang